رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. Dari keturunan Sayyidina Ali Zainal Abidin ini muncul anak namanya Muhammad Al-Baqir. Dari Muhammad Al-Baqir ini punya anak ya, namanya Ja'far As-Shadiq. Punya anak lagi namanya Muhammad An-Naqib. Punya anak lagi namanya Isa Ar-Rumi. Punya anak lagi namanya Ahmad Al-Muhajir. Dari Ahmad Al-Muhajir ini menyebar anak keturunannya, diantaranya namanya Sayyid Jamaluddin Husain Akbar, datang ke Indonesia. Itu salah satu cucunya. Ini membabat Indonesia pada zaman Majapahit, pada zaman Hayam Wuruk dulu. Namanya Sayyid Jumadil Kubro namanya, atau Sayyid Jamaluddin Husain Akbar. Makamnya di sana, saya pernah ke sana, di Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Nanti di sana ada makamnya Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro nanti punya anak, Syekh Jumadil Kubro anaknya diantaranya Maulana Malik Ibrahim, itu adalah putranya Syekh Jumadil Kubro. Maulana Malik Ibrahim nanti punya anak namanya Ali Barakat Nurul Alam. Ali Barakat Nurul Alam ini punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah ini dapat cucunya Prabu Siliwangi, namanya Ratu Rasantang ya. Lahirlah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Dari seluruh wali songo, dari keturunannya Sayyid Jamaluddin Husain Akbar. Nanti Syekh Jamaluddin Husain Akbar ini, Syekh Jamaluddin Kubro, punya anak namanya Ibrahim Ghazi. Karena beliau ahli perang, namanya Ibrahim Ghazi. Nah, Ibrahim Ghazi ini nikah dengan putri Raja Campa, namanya Ratu Candawulan namanya. Dari pernikahan ini lahir dua anak. Anak pertama namanya Ali Rahmatullah Sunan Ampel. Yang kedua namanya Maulana Ishak. Nanti Sunan Ampel melahirkan Ibrahim Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, melahirkan Hashim Sunan Derajat, Ja'far Shadiq Sunan Kudus. Anaknya wali semua itu. Kemudian nanti dari Maulana Ishak itu nanti diambil menantu oleh Raja Blambangan, namanya Ratu Sekardadu namanya. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak namanya Muhammad Ainul Yakin, atau dikenal dengan Sunan Giri. Jadi wali songo itu semuanya keluarga. Dari mana kok mereka ini bisa hebat dalam waktu yang sedikit, sebentar sekali. Dulu Indonesia yang isinya Hindu, Buddha, berubah hanya dalam waktu tidak sampai 30 tahun. Seluruh Nusantara ini sudah masuk Islam semua. Dulu pernah kiai guru saya almarhum Kiai Zeron, ayo bedean sapa sing ngerti kenapa wali songo itu jumlahnya sedikit, dakwahnya sebentar, tapi hasilnya seluruh Nusantara ini masuk Islam semua. Itu kenapa itu? Mertua saya waktu itu jawab, Kiai, mungkin karena para sunan itu nikah dengan putri-putri Raja Jawa, hingga penyebarannya itu cepat karena menantu raja. Dan memang nyatanya begitu. Sunan Ampel itu diambil menantu oleh Raja Madura, namanya Arusbaya. Jadi Sunan Ampel itu diambil menantu oleh Raja Madura Arusbaya, nikah dengan putri namanya Ratu Bela. Bela itu juga nama Madura. Ratu Bela nanti lahir Khalifah Husain. Jadi makamnya itu di depan alun-alun itu ada itu namanya Khalifah Husain, itu putranya Sunan Ampel. Jadi karena Sunan Ampel itu memang diambil menantu oleh Raja Madura. Itu alasan mertua saya. Terus guru saya mengatakan, opo ene dakwah karo rabi. Mosok Islam berkembang krono rabi. Masa kena kawin gitu. Karena kita nggak bisa jawab jawabannya. Mengapa para sunan wali songo dulu dakwahnya sebentar, jumlah personilnya sedikit, tapi hasilnya luas. Kenapa? Karena yang dakwah wali. Coba kalau kamu mestinya lama, kata Kiai. Kalau kamu ya dulu suwi kui. Tapi berhubung ini yang dakwahnya tuh wali, maka cepet. Ya.
akhlaknya luar biasa. Sunan Ampel itu mampir ke kerajaan Brawijaya karena jalur waktu itu sangat sulit itu. Maka waktu itu pelabuhan Majapahit itu di Tuban. Maka Sunan Ampel masuk lewat Tuban. Akhirnya datang ke istana, 4 bulan dalam istana Brawijaya masuk Islam. Umur beliau waktu itu 19 tahun. Jadi 19 tahun mengislamkan Raja Jawa. Kita ini umur sudah bangkotan begini belum masukkan Islam siapa-siapa. Karena apa? Yaitu dia rohaninya itu tidak kuat. Wallahu ta'ala alam biswab wa ilahil ma'ab. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah.